pengajarnya bukan, tapi kita bersama-sama antara BMKG, dinas, dan bagi kami lebih penting dan bisa mengawal tanaman organik. Berpikir mencoba membatasi pertemuan kita, yaitu ada sebagian melalui online seperti ini, Zoom, dan sebagian ada di tempat. Seperti di tempat global yang pun kita bagi-bagi. Jadi bagaimana tetap bertanggung dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, kendala di online ini mau dijari bisa mendapatkan informasi dari yang online. Nah ini ada di tadi. Ini membantu kita melayani mereka. Jadi apa kegiatan itu antara PTS, belum acara dan post itu kalau lebih cepat kita dapat informasinya akan membantu. Lanjut. Lanjutkan bagi binaan karena nanti dari dinas pertanian akan mencoba bagaimana hasil pagi dari kelas ini sehingga ada kepastian pada hasilnya. Akhirnya kurang baik karena Muhammad Taufik Gunawan Adik Doseris. Kemudian yang saya hormati mungkin terjadi setelah kegiatan terakhir untuk aktivitas SLD-nya dengan program di tahun depan gitu untuk mengevaluasi diri kita sendiri mengenai hal-hal yang kita mengukur sebuah pijakan agar aktivitas kemudian juga komunitas gitu ya peduli terhadap iklim ya terhadap dengan begitu karena terus itu bisa meningkat kualitas program juga outcome-nya yang kita harapkan adalah meningkatkan. Sudah dilakukan. Hal ini merupakan dampak perubahan iklim atau SRI sebagai bentuk dampak berisiko perubahan. Sekarang Om Swastiastu, mobil beliau juga sama olah. dengan adanya cuaca ekstrim. Sarannya. Kemudian kita ke Pak Sudiarse. Nah, menurut Pak Sudiarse nih kemarin kan sudah berapa kali cocok nggak Pak? Maksudnya Bapak bisa mengerti atau mungkin materi ini nggak perlu buat saya atau mungkin pembawa materinya yang wah ini nggak bisa ini ya. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya sendiri. Kami dari saya sendiri biasa dari diberikan sekolah lapang iklim. Jadi dulunya kami tetap menggunakan kearifan lokal pada orang tua kami, yaitu menggunakan pola tanam itu sasih ya. Ternyata kearifan lokal pun ada kaitannya dengan BMKG gitu. Jadi luar biasa sekali dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah utamanya kepada BMKG. Terima kasih kami, sehingga apa yang diberikan melalui materi-materi yang sangat simpel dan mudah dimengerti. Kami dulunya ya kami petani biasa begitu yang awam tentang pendidikan gitu ya. Artinya EQ kami kemudian nalar kami dengan materi yang diberikan simpel, sederhana dan mudah dimengerti begitu. Jadi kami bisa memahami sepenuhnya. Jadi bermanfaat sekali kaitannya dengan teori-teori yang diberikan BMKG. Berarti sebagai petani ingin memahami apa itu hama dan bagaimana perkembangannya, pada saat bagaimana hama itu berkembang, gitu, agar kita bisa mudah mengendalikan. Oke, baik. Petani. Baik. Terima kasih Pak Sedata. Kemudian satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Belum mungkin.
dari yang sudah sekian banyak kita sampaikan di SLI kemarin, masih ada perlu nggak informasi tambahan lain yang mungkin kita belum berikan kemarin? Kira-kira ada nggak Pak? Ya. Kemarin di SLI memberitahukan yang memberitahukan rekan-rekan tentang info kita lagi. Oke. Kami sudah mau turun tangan. Dapat sudah Bapak gunakan di lapangan. Seperti itu. Silakan. Oh, ini pertanyaan berat sekali ini ya. Jadi terkait dengan sejauh mana info iklim nyampe di lapangan, sesungguhnya memang ini masalah iklim itu karena dia sangat dinamis, dinamika dunia ini, artinya alam yang besar ini, sehingga yang kami bisa sampaikan adalah informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan pada saat kami melaksanakan mengikuti kegiatan SLI Luknabel. Begitu paham sekali tentang ilmu iklim SLI ini, Dan juga petani ada satu frekuensi. Jadi ketika kita bilang A, mengerti tentang A. Menarik di Tabanan, selain tadi daerah kering di daerah utara, hujannya berlebih terus. Nah, upaya berinformasi melihat untuk yang di Tabanan. Dari belakang sampai ada supporternya Pak, tapi sudah dicatat tadi sama mereka. Terima kasih tim Notulen. Lanjut Bung Dwi. Baik, menyampaikan ayo bikin SLI di Tabanan. Kebetulan ada Pak Kabit di depan sini. Kita harus wujudkan sebenarnya Pak. Tapi sebelum itu kita coba ke PPL Jembrana. Jangan ke Tabanan saja. Terus ada Bu Dewi, ada Pak Lasar. Itu juga begitu rasa informasi ini sangat diperlukan terkait dengan baik masyarakat sawah maupun sebagian pengetahuan tentang iklim, apa itu iklim, apa itu musim, sehingga dari pengetahuan ini dapat kita terapkan nanti di Cara-caranya yang informasi yang sudah diberikan baik bagian dari videonya Pak Firman kita ya kan bagaimana videonya bagian dari video kita membuat yang iklim dasarian. buat kilo titik ulang yang menunjukkan semuanya hasil tani di pakai di sini ya. Sampai ini masuk yang tahun kita bahkan kan ada logo BMKG-nya Pak. Iya. Para petani sudah bisa melakukan antisipasi kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah menerima informasi tersebut. Kurang. Sehingga dengan sudah bisa melakukan antisipasi karena sudah mendapatkan info. Masalahnya iklim itu sering berubah Pak ya. Tiap tahunnya berubah. Nah, mungkin PPL bertiga harus tahu. Laninya kira-kira masih ingat Bu Dewi? Kenapa kira-kira Lanina? Itu hujan yang berlebih, bukan dingin yang berlebih ya, seperti yang bikin. Silakan Bu Dewi. Saya nanti bantuin pindahan. Saya aja bantuin pindahan. Lanina yang terjadi di tahun ini sudah lebih bisa kita antisipasi. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, saya tidak tahu tahun lalu apakah masuk Nina atau Nino ya? atau tidak. Siap. Karena seingat ya, tahun lalu di Jembrana tidak ada belum ada informasi ke petani-petani bahwa akan terjadi curah hujan yang terlebih dulu tahun lalu kalau saya salah yang ingat ada angin. Kering berlebih. Bukan, disertai dengan angin. Sehingga padi banyak yang Rebah ya. karena informasi petani karena terlambat kita menyampaikan informasi kepada petani, padi yang rebah, kemudian sudah ditegas, tapi tidak diambil sampai akhirnya padinya itu petik lagi. Tumbuh lagi. Nah itu keterlambatan dari kami memberikan informasi. Tapi ketika ada SLI, informasi lanina lebih awal kita ketahui, maka antisipasi itu yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi padi rebah dan padinya sampai tumbuh lagi. Karena kalau kita lihat itu kan petani menebak, kemudian kalau penebak padinya sudah rebah dia berani rugi. Dia berani proses petani itu rugi. Kalau ditunggu informasinya, kalau itu misalnya nanti belum PPL memberikan dari kaki Pak.
Tertahan dengan OPD dan OPD apa yang akan muncul ke depannya, kaitannya dengan berat sekali korelasinya. Kalau curah hujan tinggi akan memicu perkembangan OPD, begitu juga kalau suhunya tinggi juga akan memicu adanya OPD yang baru. Itu kan kita laksanakan di negara. Karena bagaimanapun juga pola tanam yang akan dicoba tanpa diikuti dengan paritas yang tahan. Kendala ketika terjadi seperti tadi, prediksi adalah El Nino. Jadi ke depannya, berarti kita harus ada protokol BPTH untuk penyedia benih, harus ada ketika ditanam itu akan nyambung. Setelah sudah ada itu kita lebih terbuka. Boleh gampang akses. Boleh nyanyi Pak, ada mikrofon Pak. Di Tabanan kira-kira komunitas apa yang bisa kita support di kegiatan SLI, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PPL, tim dari BMKG, Kasih, petani yang harus bisa hadir dalam acara ini, saya hormati. Pertanyaan tadi adalah di Tabanan apakah memerlukan, kami ngambil bahasa simpelnya, apakah di Tabanan memerlukan kegiatan seperti ini? Masih. Apakah ada tempat-tempat lain yang membutuhkan kegiatan yang sama? Misalnya seperti di sentranya kopi di Selamadan Barat, kita sebagai sentranya kakao, kemudian di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan kita punya sentra padi, kemudian kita punya penebel dengan padi support dengan SRI seperti ini karena di sana ada kearifan lokal.
Tabanan yang barangkali orang selama ini kenal sebagai lumbung berasnya Bali. Tabanan bukan hanya sebagai lumbung berasnya Bali, tetapi Tabanan sebagai lumbung pangannya Bali, karena kami punya banyak potensi. Kami punya batu riti, kemudian kami punya penebel, kami punya marga daerah atas yang merupakan sentra pembangunan pariwisata Bali. Barangkali saat ini sedang kolaps karena dampak daripada COVID. COVID ini dampaknya ternyata kemana-mana, termasuk dampaknya adalah petani kami di kawasan Batu. Jika tahun depan ada kegiatan SDG tahun liburan, oke, terima kasih Pak Gusti. Oke, silakan Bung Dwi selanjutnya. Tadi sudah panjang lebar penjelasan Pak Gusti, ada Pak Kasmi di sini. Mohon maaf tadi lebih mengeksplor Pak, karena dari tadi Pak tolong SLI di sini, Pak tolong SLI di sini. Oke, berangkat. Siap. Kita seperti makan di sini ada Sureko, terus kemudian ada Johnson, produksi panen terutamanya panen. Baik, mungkin sedikit saya tanya-tanya dia dari segi produksi coklatnya Beli. Nah, silakan. Selama ini aja Beli di produksi coklat terkait iklim dan Kapasitas produksi memang agak menurun, ada busuk uang, batang segala macam. Kemarin juga tahun lalu terlalu panas juga tidak begitu bagus, makanya kakao itu memang agak manja ya. Dari kakao kita sudah bisa produk unggulannya. Produk unggulan. Kita sudah bisa bikin coklat. Untuk dibawa pulang coklat untuk dibawa pulang coklat Sureko, kita sapa dulu. Sureko, kita sapa dulu. Sebabnya jadi kalau Bapak dan Ibu saya ingat beli roti kakao dari Bapak dan Ibu jual masak untuk masak. Ini mungkin lebih mudah. Oke, so kita jadi ini adalah produk dari Pak Takeshi, kerjasamanya antara Sureko, BMKG ini Taiwan Field School kita bareng-bareng dengan beliau mendampingi petani kopi dan kakao. Sudah berlangsung sejak semoga akan berlanjut. Ya, untuk kerjasama Sureko di sini ada di Melayu untuk kopi dan kakao dari petani. Mungkin kita bisa dengarkan dari bagian masternya. Silakan Mas Fabian. Yang belum ada, kami rekomendasikan setelah ini ya. Yang belum ada, kami rekomendasikan setelah ini ya. Diskusi kita tadi dari awal sampai akhir telah dicatat. Diskusi kita tadi dari awal sampai akhir telah dicatat. Tidak evaluasi di akhir acara. Tidak evaluasi di akhir acara. Ada apa istilahnya memiliki peluang yang dari sisi kalau di Bali itu mitranya juga tersedia dan welcome yang jelas. I was talking about guidance that menghubungi kami akan siap turun memberikan informasi. Jangan sampai kami siap ketika ada informasi permintaan dari Bapak, kita akan secepat mungkin akan menyiapkan. Kita bahas sebenarnya dari diskusi kita tadi. Pertama itu adalah tentang relevansi, kemudian impact dan juga peluang ke depan. Baik, dari hasil SLI di Jemberana dan Tabanan. Sudah pas Pak ya, berarti ya. Oke.
efisiensi. Dengan informasi iklim, risiko gagal panen dapat diminimal cepat. Jadi sebelum kejadian sudah ada. Dengan informasi iklim, risiko gagal panen dapat diminimalisir sehingga biaya tim pribadi, Pak. Karena pandemi itu Pak ya, jadi tahun depan kita Ya, jadi memang informasi iklim ini dapat membantu untuk kapan kita harus mengairi, kapan harus seperti itu. Kemudian efektivitas. Mungkin ini harapan kita dari Bali. Kita banget tadi poinnya yang ini masuk semua. Sambut, Pak. Inilah tim di belakang dapur. Oke, baik. Luar biasa. Dari tim apa, Pak? Sudah siap, terima kasih. Kemudian setelah evaluasi tim Dari tim selanjutnya next. sampai tim internet. Oke, ini adalah rekomendasi peluang dan keberlanjutan ada di sini semua. Tentunya Jemberana dan Tabanan. sepertinya karena kita didulukan di dulu. Artinya kita juga Ya. Tabanan ya. Ya, kalau memulai kerjasama SLI dengan pelaku pasar Di beberapa subak di Tabanan dengan komunitas apa yang jadi rekomendasi harus orang yang kegiatan kita selama ini juga melakukan rekomendasi ini. Nanti kita akan lupa tahun depan kita akan lupa, kita akan ngawali lagi lama mau lagi karena tahun depan kita sudah